adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kembali lagi sama kakak Maya. Hari ini kita mau berkumpul bersama untuk beribadah. Untuk itu kakak minta adik-adik untuk jangan main-main, untuk siapkan Alkitabnya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Mars PA. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita menyanyi satu lagu, Mata Tuhan Melihat. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyertai adik-adik lain kami hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, berkati kami yang akan memulai ibadah kami, kiranya ibadah ini dapat adik-adik klien dengar dengan baik dan dapat adik-adik klien lakukan dalam kehidupannya dari hari ke hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengar dan sambut doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 98. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai ke 9. Sudah? Kalau sudah, kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah,
Bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Mazmur pujian kita. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami di saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 21 ayat 6 sampai 11. Ya, Matius pasal 21 ayat 6 sampai 11. Ya, kalau sudah menemukannya, lihat Alkitabnya, Kakak Nova akan membacakannya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita? Ada damai? Ya, harus ada damai karena kita beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dengan hati yang penuh dengan damai. Nah, adik-adik, Kanova mau bertanya, siapa di sini yang mau berteman dengan orang yang jutek? Orang yang suka berbohong atau suka berteman dengan orang yang suka berkelahi. Contohnya seperti ini. Atau mau berteman sama orang yang suka jujur, suka berbagi, suka menolong temannya yang lagi kesusahan atau lagi jatuh. Lihat gambarnya Kanova. Temannya lagi jatuh dan temannya lagi membantunya untuk bangun kembali. Nah, adik-adik, siapa yang adik-adik pilih? Nah, pasti adik-adik memilih berteman dengan
orang yang baik hati, orang yang suka menolong, suka jujur, dan tidak suka berkelahi. Kalau begitu, adik-adik ini sudah menjadi orang seperti itu atau belum? Nah, adik-adik, kalau adik-adik orangnya baik, suka menolong, suka berbagi, jujur, kakak yakin dimanapun adik-adik berada, banyak orang yang suka kepada adik-adik dan berteman kepada adik-adik. Sama seperti pembacaan kita hari ini. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Yerusalem, dan Yesus meminta tolong kepada 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung seberang untuk mengambil keledai kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 2 murid Tuhan Yesus dan berkata, ambillah keledai itu kepadaku, dan kalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan memerlukan semuanya itu dan akan dikembalikannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini sangat penuh dengan kerendahan hati, dan waktu itu setelah mendapatkan keledai, cepat-cepat para murid Tuhan Yesus ini menghempaskan atau memberikan baju mereka untuk ditaruh di atas keledai. Seperti begini. Setelah keledai ini didapatkan, para murid memberikan baju mereka untuk dijadikan alas tempat duduk Tuhan Yesus. Jadi baju para murid ditaruh di atas keledai ini supaya menjadi tempat duduknya Tuhan Yesus, karena keledai ini tidak punya pelana untuk dijadikan pengalas duduk. Nah, adik-adik, bukan cuma itu. Para murid Tuhan Yesus dan begitu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus ini memberikan baju mereka juga untuk ditaruh di tanah, dan seperti gambarnya Kakak Nova lihat, begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan memberikan pakaian mereka di tanah untuk menjadikan pengalas kaki Tuhan Yesus, dan berkata, lihat Alkitabnya di ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, Tuhan Yesus ini adalah Raja Damai. Tuhan Yesus ini adalah penuh dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Tuhan Yesus datang bukan baju mahal. Tuhan Yesus datang bukan pakai kuda atau pakai mobil kalau yang seperti sekarang ini, tetapi Tuhan Yesus datang dengan penuh dengan kesederhanaan, datang dengan menunggangi keledai. Seperti tadi gambar ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus
adalah Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus penuh dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus penuh dengan damai. Tuhan Yesus penuh dengan penyayang dan selalu sayang kepada anak-anak. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dan begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu tidak pernah meremehkan orang lain, ataupun Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih orang kaya atau orang miskin. Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih. Tuhan Yesus melihat hati kita. Nah, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Sebagaimana adik-adik dan kakak Nova pun harus menyambut Tuhan Yesus. Menyambut Tuhan Yesus dengan apa? Dengan sikapnya adik-adik. Sikapnya adik-adik kepada orang tua. Dengan cara menghargai dan menghormati orang tua. Yaitu cara bicaranya adik-adik harus sopan. Tidak boleh berbantah. Tidak boleh berbicara keras-keras, dan harus menjadi anak-anak yang penuh penurut, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Bukan hanya orang tua kita sayang, orang tua yang harus kita hargai dan kita hormati, tetapi kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain, seperti teman-teman kita, seperti kakak-kakak lain. Dan kita juga harus menghargai dan menghormati opa, oma, tante, om, sepupu-sepupu, dan lain-lainnya. Karena kita menyambut Tuhan Yesus bukan hanya orang tua kita saja, bukan di rumah saja, tetapi di luar rumah pun kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan menghargai dan menghormati mereka. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, jadi kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita harus penuh dengan damai, penuh dengan kasih, harus suka menolong, suka memberikan ketentraman kepada orang lain. Kalau tadi ada gambar yang kakak Nova suka berantem, kita harus jadi damai di situ. Kita harus jangan suka berkelahi. Jadi adik-adik mau menyambut Tuhan Yesus dengan sikap, dengan penuh dengan kerendahan hati dan kasih. Jadilah anak-anak yang penuh dengan damai dimanapun adik-adik berada, dan kakak Nova dimanapun juga. Ya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 296, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus
Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan telah memberkati di dalam ibadah kami, dan biarkan apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bersama-sama bisa menjadi teladan buat kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita di saat kami menyambut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih akan kesehatan yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati akan Pak Presiden, kiranya Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab dan menjadikan Pak Presiden ini jujur akan tugas dan tanggung jawabnya, dan berkati akan pemerintahan, kiranya Tuhan memberikan keadilan dan ketentraman buat bangsa dan negara ini, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja kami, berkati akan jemaat, berkati akan majelis yang akan memberikan pelayanan dengan baik, dengan kerendahan hati, dengan tulus dan ikhlas. Berkati majelis yang melayani akan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati supaya menjadikan penuh dengan kasih, dengan beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga buat Ibu Pendeta. Tuhan berkati di dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan berkati, berikan kesehatan di dalam kesehatannya supaya menjadi pendeta yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat orang tua kami yang telah menjaga kami. Tuhan berikan kesehatan buat orang tua kami yang telah baik kepada kami, yang telah merawat kami di waktu kami sakit, di waktu kami meminta sesuatu kepada orang tua memberikan apa yang kami minta. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang berulang tahun, tambahkanlah usianya 1 tahun. Kami berdoa buat teman kami juga yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, supaya dapat berkumpul untuk beribadah infah pelayanan minggu online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat adik-adik yang bersekolah, walaupun bersekolah bukan di seperti biasanya, tetapi bersekolah di rumah, belajar di rumah. Tuhan memberikan kecerdasan kepada adik-adik
supaya diberikan kepintaran, diberikan hikmat, supaya dapat menyelesaikan tugas di sekolah dari guru dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga buat kakak pelayan. Berkati kakak pelayan, kiranya dapat mengajar kami dengan baik, apa yang diterapkan bisa menjadi sesuatu yang penuh dengan hikmat buat adik-adik pelayan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarkanlah damai penuh dengan sukacita selalu menaungi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam persembahan. Adik-adik silahkan siapkan persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita bernyanyi satu lagu yang judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, semoga persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu, dapat berguna bagi pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sertai kami, bimbing kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih
Tuhan telah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarkanlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bersama-sama bisa menjadi teladan bagi kami hari lepas hari, dan biarkanlah hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, dan kami menyambut Tuhan Yesus dengan sikap yang saling menghargai dan saling menghormati kepada orang tua kami dan kepada orang lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.